Menurut saya nih, kalau menurut dia tuh nggak luar biasa. Saya nggak diundang loh, dia yang datang. Jangan-jangan karena anak-anak SMA Plus kemarin, abang-abang kelas kamu pas kamu masuk tes datang ke sekolah. Enggak. Lu bilang tadi, Ngapa tuh? gue tuh kebetulan suka matematika gitu ya. Akhirnya berawal dari situ. Dari 24.000 pendaftar, Diterima. 600. Dan kamu ada di situ salah satu. Ini Biasa aja sih. aku memang Kalau orang yang ngerti musik melihat itu, pertama kali drive thru itu baru itu. iya. Gimana coba kalau hebat gitu. Itu Yes. Beneran. Ketika dia melakukan, beneran loh ini, nggak bercanda. Dengarkan dulu. Ketika orang melakukan pekerjaannya dengan totalitas, oke. itu justru yang menurut saya hebat. Apain? Oke. Halo, apa kabar? Gue gak tahu ngomong apa. Nah, Nggak gini, Sukron. ya. Apa kabar sahabat saya, my brother? Kita baru kenal berapa lama sih? Nggak tahu, baru 24 jam nggak genap. Belum sampai 24 jam. Tapi udah. Udah emosionalnya mantap ya. Aku sih senang sekali ya malam ini bisa nongkrong bersama. Nongkrong. Iya, ini nongkrong biarpun sederhana. Polos-polos gini. Nah, ada minuman. Ada minuman. Yang penting kita cerita-cerita aja kan, karena memang banyak mungkin hal-hal yang harus kita bahas. Karena saya melihat Anda itu sebagai orang yang sangat inspiratif sih. Inspiratif. Iya, itu menurut pandangan saya, kacamata saya. Kenapa? Seorang Sukron itu adalah orang yang menurut saya itu bisa menginfluencer gitu ya. Maksudnya ya bisa lah untuk memotivasi anak muda, karena saya melihat Anda itu sebagai sosok pemuda yang milenial yang siap menjawab tantangan yang ada gitu lah. By the way, kamu kabarnya gimana? Sehat? Sekarang? Iya, Baik, sekarang. baik. Alhamdulillah. Bugar. Bugar ya. Kalau kabarku gimana kira-kira? Oh iya. Maaf. Kabarku Kamu gimana sekarang? kalau aku sehat. Gitu. Panggilannya siapa sih? Saya dipanggil Ihsan aja. Ihsan aja? Iya. Nggak ada panggilan akrab itu Ican gitu? Ican gitu ya. Oh, boleh. Enggak lah. No. Oh enggak? Bisa dipanggil Ihsan, Ican. Ihsan aja? Kalau di rumah sih, kalau misalnya saudara-saudara manggil Ican, kakakku manggil gue Ican. Ican aja, Ican. Iya. Ican gimana sekarang? Alhamdulillah sehat. Sehat. Dan ya ginilah menikmati Udah makan? hari-hari. Udah makan. Loh kan saya nanya. Kalau makan udah. Oh, udah. Tadi sih jam 7. Ini udah jam berapa ya? Ini udah jam tengah 12 ya. Yang penting kan makan. Luar biasa sih, udah tengah 12 ini, tapi tetap saya sangat senang sekali ya bisa duduk di samping Sukron gitu ya, seorang yang Biasa aja lah. kalau aku sih menganggap ini bukan hal yang biasa, duduk di samping Sukron itu Tapi ibaratnya. kita sering kan duduk bersama. Iya sih ya, tapi nggak pernah cerita-cerita sih. Kalau ini Oh memang iya, ini. cerita, gua harus banyak sekali nih hal yang harus saya Boleh tanya. pakai gua, nggak apa-apa. Boleh, gua nanti akan terbiasa juga. Gua juga. Oh ya, kamu Kalau bisa gua ngajarin. aku bebas. Bebas ya? Lo bebas. Santai aja. Kayaknya aku juga pengen terbiasa dengan logo gitu. Boleh sih, asal jangan lupa tanah. Iya, betul. Kelahiran Kalau sewaktu-waktu dibutuhkan boleh. Boleh. Kita membaur aja. Kan kalau ngomong lo gue sama anak Mandailing gitu, kayak Aneh jadinya kan. Jadi orang-orang pun kayak apaan sih gitu apaan sih, ini bukan sini tempat kayak gitu. Tapi kalau sama Bro Sukron kayaknya Ya nggak apa-apa lah. lo gue gitu. Oke. Oh ya, sekarang Sukron, kalau misalnya kita cerita-cerita dulu, kita mengulas sejenak gitu ya. Oke. Sukron itu kemarin sekolah SMA-nya di mana sih? SMA-nya di SMA Negeri 2 Plus Panyabungan. Kalau aku SMK 1. Kau nanya enggak? Tapi kan aku belum selesai jawab. Oh, iya. Aku selesai jawab dulu. Oke. Nanti kalau aku udah selesai jawab, aku Tanya lagi ya. Oh, ini benar-benar luar Aku jawab biasa. lagi nih. Oke, di mana tadi SMA-nya? SMA Negeri 2 Plus Panyabungan. Di Dalam Bidang. Di dalam bidang. Kalau misalnya saya ulas lagi nih, tamat. Aku kan yang nanya sekarang. kamu SMA-nya di mana? Kalau aku dulu ngambil di kejuruan sih, jadi SMK. SMK, Oh, ya, SMK Negeri 1 Panyabungan, Yang jurusan di Aigaloga.
Agaloga. Oh, masuk ke dalam. Masuk ke dalam Agaloga SMK Negeri 1. Terus. Nah, tadi kemarin tamat SMP. Kenapa Enggak memutuskan SMP. MTS ya? MTS. Oke. MTS beda SMP. Oke, Anda MTS di Danan Lidang juga. Lidang. Nah, kemarin lulus MTS nih. Nah, Kenapa sih bisa memutuskan untuk ke SMA Plus? Atau jangan-jangan karena anak-anak SMA Plus kemarin, abang-abang kelas kamu pas kamu masih MTS datang ke sekolah? enggak, Atau itu karena pilihan hati atau gimana sih? ikut teman. Ikut teman? Iya. Itu kenapa bisa kita harus ikut teman? Kan banyak yang bilang ikut kawan itu kadang bisa ada penyesalan gitu. Enggak, gini, ikut teman itu bisa benar, bisa salah ya. Bisa benar, bisa salah. Tergantung apa yang kita ikuti gitu kan. Hmm, Apa sih yang kita tuju gitu. Nah, Jadi kita kan SMA nih kalau tujuan sebenarnya kan mau sekolah, mau menuntut ilmu. Oke. Cuman kan pengetahuan saya waktu dulu apa sih tentang Kok saya nggak gue? pengetahuan gua dulu. Cuman kan pengetahuan saya. Oke. Saya dulu tentang SMA nggak jangka panjang lah. Intinya cuman sekolah aja. Pokoknya dulu. melanjutkan dari melanjutkan MTS. MTS ke jenjang selanjutnya yaitu SMA. Saya lihat kan teman-teman saya yang lain, kita daftar kemana? Kita daftar ke SMA. Terus saja coba gitu. Itu kan boarding school, asrama, terus biayanya tetap di juga sana gitu ya. nanti kalau misalnya dapat yang ada kelas reguler, itu bakalan biaya makannya Adalah pengeluaran tambahan gitu ya. biaya makanannya digratisin Oh, sama kalau reguler tadi gratis. Ya, Oke. ya. Kalau kelas yang satu lagi misalnya? ada bayar Ada biaya cuma makan tambahan per gitu. bulan aja gitu. Tapi Nah. nggak terlalu banyak sih. Tadi seperti yang Bro Sugron bilang kalau misalnya apa sih tadi boarding school gitu ya. Iya, asrama. Asrama. Oh ya, sebelum itu tadi ya Anda tadi sempat mengatakan bahwa saya tuh biasanya mengikuti kawan gitu ya. Terus karena kawan saya lihat dia orang yang positif, saya ikutin dia gitu ya. Dan saya tidak berpikir kemarin dalam jangka panjang untuk memilih sekolah. Memang sih ya kalau misalnya kita anak SMP-nya pikiran kita yang mana bisa sejauh itu gitu. Tidak Cita-cita bisa. aja masih bisa aja berubah-ubah gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada anak MTS-nya atau anak SMP yang udah tahu jangka panjang itu baru hebat menurut saya. Nah, kalau misalnya lu mau nanya gue nih ya, gue tuh kan tamat SMP dari SMP Negeri 2. Kenapa gue memutuskan ke SMK? Karena memang gue udah tanamkan niat. Gue tuh udah berpikir jangka panjang sih sebenarnya. Tapi jangka panjang yang saya pikirkan itu saya tidak mau kuliah gitu loh. Makanya saya harus mengambil kejuruan sehingga nanti akhirnya kuliah. Akhirnya kuliah, itu masalahnya. Ternyata apa yang sudah kita pikirkan di awal belum tentu tantangan zaman itu bisa mempengaruhi ternyata. Apa yang kita rencanakan belum tentu. Bisa berubah gara-gara tantangan zaman. Padahal kemarin saya itu memandangnya saya tuh nanti malas lah kuliah. Tapi bukan berarti saya itu tidak mau menempuh ilmu. Maksud saya gini. Dan ini sebentar, saya potong ya. Oke. Sebagai ini aja, bukan cuman karena ikut teman aja sih. Oke. Dan kebetulan orang tua juga ngerestui. Orang tua ngerestui. Kalau orang tua nggak ngerestui meskipun saya ikut teman, nggak bisa ya. juga, nggak boleh sembarangan. Orang kita masih kecil, nggak boleh. Orang masih kecil harus pergi asrama gitu ya. Nah terus tadi gimana? Nah kalau misalnya tadi saya akhirnya berpikir ya saya memilih SMK aja lah. Di sana nanti dilatih gua kejuruan gua. Misalnya saya ambil ke TKJ gitu ya, komputer jaringan. Nanti saya berpikir habis dari SMK udah bisa lah kerja di perusahaan orang-orang. Ternyata tamat dari SMK pun ya pendidikan tinggi itu juga harus tetap jalan gitu. Diperlukan karena memang di mana ya lowongan pekerjaan juga rata-rata yang dibutuhkan sekarang harus terata lah. S1 pun nggak cukup gitu. Apalagi yang tamatan SMK gitu loh. Sehingga saya akhirnya saya jalanin SMK dan pas SMK ternyata saya berubah pikiran untuk kuliah. Nah, ini SMA Plus. Harus nginap. Ya. Apa sih yang paling berubah ketika di rumah? Di asrama gitu, apa sih yang paling ini beda banget, gue di asrama belum pernah, apalagi masih anak-anak tamat SMP gitu. Kalau di SMA bedanya sama di rumah ya. Kalau SMA kan ada teman, oke. Kalau di banyak gitu rame banyak, ya. kita tidur bareng teman, oke. Kita bisa ngobrol, ada yang diajak ngobrol. Yang paling kelihatan ketika asrama itu positifnya atau enaknya menurut saya di asrama itu kita kumpul dari pagi sampai malam selama seminggu kadang itu sama temen kita kumpul. Berarti banyaklah hal-hal positif yang bisa kalian gali bersama gitu ya. Kan karena selalu itu positif.
Adalah sedikit-sedikit yang negatif-negatif gitu ya. Yang maksudnya nggak selalu semuanya bermanfaat kan. Oke, adalah beberapa hal omong-omong kosong tapi yang bersifat menghibur gitu kali ya. Enggak, Karena kan maksudnya 24 jam bersama, nggak bisa. ngapa-ngapain juga Nggak ngapa-ngapain. ya nggak ngapa-ngapain Nongkrong-nongkrong bisa di nongkrong ya kelas. kan. Itu Karena- kan dibilang bermanfaat enggak juga. Enggak pala bermanfaat, Kan bermanfaat tapi kayak secara belajar. ice breaking mungkin bisa lah ya. Ya bisa jadi. Jadi kita memperbaiki kesehatan mental. Gitu ya. Karena beberapa hampirlah 24 jam Anda bersama teman-teman gitu ya, pola pikir mereka mau nggak mau pasti Anda harus terima, Iya. pola pikir Anda juga harus mereka terima. Kalau misalnya saya tanya dulu hal yang ya kurang berterima kemarin jadi anak asrama itu seperti apa sih? Ini dengan tanda kutip sih ya, maksudnya hal yang memberontak banget di hatimu kemarin. Oh, ini gua harus asrama, ini gua tuh rindu ini loh di rumah, nggak ada di sini. Masakan orang tua mungkin rindu nggak sih kemarin? Atau ada kiriman tiap jam? Enggak sih. Hah, Kalau masakan orang tua pasti rindu lah. rindu, oke. Tapi kan sekali seminggu pulang. Oh, sekali seminggu pulang itu tiap hari Minggu kali ya? Tiap hari Sabtu pulang. Oh, Sabtu sore. Sabtu sore, terus balik lagi minggunya sorenya lagi. Oke. Ya. Berarti Anda dilatih mandiri ya? Iya dong. Namanya juga asrama. Itu masih bisa nggak sih kita telepon orang tua atau dibatasin? Dibatasin dong. Dibatasin biar fokus belajar. Ya kan? lagian sampai kapan lah kalau kita nggak mandiri. Iya betul. Ya, saya juga nggak terlalu mandiri banget lah. Artinya ya saya cukup lah buat saya gitu. Oke. Kalau misalnya siswa, ini saya nanya dulu nih. Boleh. Sukron ini lebih senang melihat siswa yang belajar saja di kelas gitu ya, akademik saja, atau ada juga yang non akademik gitu, prestasi-prestasi. Ini belum saya tanyakan prestasi Sukron nih ya, tapi maksud saya Jadi kemarin- kamu sukanya kelompok mana sih lihat siswa-siswa itu yang berprestasi di kelas atau di luar kelas atau justru dua-duanya atau seperti apa sih? dua-duanya sih. Dua-duanya. Apa sih yang bisa kamu ceritakan mengenai siswa ideal itu seperti apa dulu harusnya atau sekarang? Ideal itu gini ya. Ideal itu bukan tentang pintar di satu bidang. Oke. Maksudnya Pintar di matematika gitu ya. kan orang-orang tuh kalau lihat orang yang jago matematika tuh pasti Udah dianggap pintar paling ini jago pasti gitu. ya andalan ini, murid teladan Ya. ini gitu. Tapi seharusnya pandangan kita itu nggak boleh seperti itu menurut saya ya. Ini kan pendapat saya Pendapat pribadi gitu saya. ya. Oke. Seharusnya itu setiap bidang tuh harusnya dihargai. Oke. Nggak cuman yang pecinta matematika, mungkin dia pecinta Seni kali ya. seni, mungkin seni kadang yang kurang diapresiasi ya. Iya. Seni itu jarang diapresiasi. Padahal itu juga merupakan prestasi gitu ya. Ya padahal itu juga kalau didalami Bisa. bisa lebih dari matematika. Bisa menjanjikan gitu ya, bisa istilahnya bisa lah menjamin hidup kita kalau kita mendalami sini juga gitu ya. Justru menurut saya ideal itu adalah ketika potensi yang ada di dalam dirinya dimaksimalkan. Oke, jadi jangan dipendam-pendam gitu kali ya. Jangan dipendam-pendam dan jangan mengkotak-kotakkan. Mengkotak-kotakkan dalam artian ketika masyarakat taunya matematika, menguasai ilmu matematika itu pintar. Jadi kita pengen ke sana jadinya. Seharusnya kan mana tahu di dalam diri kita bakatnya bukan matematika, tapi kita paksakan jadinya itu tidak bagus. Ya, betul sih. Jadi, Walaupun bukan berarti kita harus meninggalkan matematika. Contohnya itu matematika. Tapi itu masih bisa dijadikan untuk mata pelajaran lainnya atau ilmu atau bidang yang lainnya. Enggak Iya. cuman gitu aja. jadi masih bisa dikembangkan kali ya. Mm-mm. Hai kameramen, masih jalan kamera kita? Masih. Oke. Nah, kalau Ini jalan nggak ini? jalan dong. Oh jalan. Oke. Nah, tadi ini saya masih menanggapin tadi pendapat. Saya minum ya? Ya boleh. Bebas. Nah, berdasarkan apa yang tadi kamu sampaikan nih, Iya. pelajaran ini masih mengulas SMA ya? SMA masih? Masih dulu SMA dulu. Kamu kemarin paling betah di belajar apa sih? Sebenarnya kita betah semua ya. Yang paling istilahnya senang banget ketika belajar ini gitu loh. Belajar ya? Di bagian apa? Fisika kah, seni kah? Pokoknya yang paling ya ini bidang gua banget pelajarannya gitu. Matematika sih. Matematika. Berarti Anda paling minat lah di matematika. Padahal Kebetulan. banyak loh siswa-siswa ketika masuk jam matematika. Aduh, kita lah malamin aja di kantin ini matematika, gurunya killer gitu. Enggak, ya. bukan. Saya kebetulan suka matematika aja. Bukan, Oke. bukan karena jago. Artinya saya lebih
encer aja belajar Nah, matematika ini yang harus dibanding kayak biologi gitu. oke, lebih cepat nangkap di matematika gitu lebih ya. lebih cepat nangkap itu bahasanya mungkin. Ini berarti yang orang-orang nggak tahu atau siswa-siswa lain yang nggak tahu bahwa kalau kita mencintai suatu pelajaran itu ya pasti kita senang, betah dan akhirnya cepat nangkap gitu ya. Yoi. Tadi kan kau bilang, bro, lu bilang tadi Ngapa tuh? gue tuh kebetulan suka matematika gitu ya. Hmm. Akhirnya berawal dari suka Iya sih. gitu. Dan saya pernah sih ada guru kemarin ya. Mungkin gurunya ini waktu saya SMK nih bapak ini ya. Ketika guru matematika saya ini, jadi mungkin bapak ini tahu kami tuh seperti takut dengan pelajaran matematika. Akhirnya di semester awal dia pertama kali masuk langsung dia buat suasana yang ceria. Matematika itu mudah loh katanya. Oh iya ya Betul, pak, betul, padahal ini betul. kelas 3. Jadi ini kamu pandai ini sama ini sama ini sama ini, kau udah lulus 3 tahun. Sehingga kami tuh kayak, oh iya ya mudah ya. Akhirnya Ternyata besok cuman gitu. ternyata cuman gitu, dan ternyata bapaknya pun juga keren banget gitu ya. Akhirnya pas besok ternyata makin sulitnya pelajari ini, tapi otak kita udah terdoktrin mudah gitu. terdoktrin mudah. Iya sih, Udah sebenarnya terdoktrin mudah, padahal pelajarannya sulit, tapi karena di pertemuan pertama juga si guru ini mengatakan matematika itu mudah. Kamu pandai ini, pandai menambahkan ke sini, ini ke sini. Sampai kami tuh ngangah-ngangah gini ya. Oh iya. Berarti Anda jago matematika anak-anak katanya. Oh, jadi kami langsung suka. Akhirnya pas besok dia masuk lagi padahal pelajarannya udah algoritma itu sulit kali ya. Sulit. Ternyata kita tuh udah merespon itu sebagai pelajaran yang mudah gitu. Ternyata karena berawal dari suka. Berawal dari suka. Luar biasa Sama sih. kayak pacar kan. Kalau kita udah suka. kalau ini kita udah suka, mau kemana pun diajak bisa gitu ya. Sebenarnya ilmu kehidupan tuh Ya. seperti itulah. Betul. Kurang lebih gitu. Ayo ke pantai ini, yang tidur pun misalnya bro Sukron kalau udah suka ya ayo gitu ya. Gas. Itu luar biasa sih. Prestasi apa sih yang udah kau dapatkan yang paling kau ingat lah, yang Prestasi. paling berkesan lah gitu. Enggak, sebenarnya prestasi itu bahasanya Definisinya sih. apa? Dia definisinya apa? Kalau misalnya saya tanya dulu definisi prestasi menurut Sukron apa? Kalau menurut aku itu sesuatu yang kita dapatkan dari apa yang menjadi potensi kita, istilahnya output dari potensi kita. Iya. Misalnya ada orang Dalam bentuk apa nih? Apa yang kita dapatkan? misalnya ada orang berpotensi dalam public speaking, dia berprestasi pernah lomba MC misalnya. Oh, jadi ada ukurannya gitu. Ada ukurannya. Atau misalnya ada seorang berpotensi di volley, dia pernah ikut prestasi volley. Bentar. Ini saya penasaran Sukron. Kamu berprestasi waktu di SMA itu di bidang apa sih? Pernah ikut lomba nggak lu? Pernah. Pernah bohong Pernah. kali ini. Loh, kan saya nak jawab nih. Ya udah saya jawab. Nggak pernah. Bohong pasti. Oke, prestasi. Sebelumnya apa sih prestasi? Definisi prestasi menurut Prestasi itu ketika orang lain juga bangga. bangga dengan apa yang kita miliki gitu Iya, kan? itu prestasi menurut saya. Jadi Wow. kalau orang tua saya bangga atau dia bangga atau orang lain bangga dan saya mendapatkan itu dan semua orang mengakuinya, itu baru prestasi. Tapi kalau cuman beberapa yang mengakui, menurut saya itu bagi Belum saya prestasi. bagi saya Kata kuncinya orang tua lah dulu ya. Ketika orang tua kita sudah bangga, itu udah prestasi yang luar biasa. Iya. Apakah Anda sudah pernah membuat orang tua Anda bangga selama Anda menempuh pendidikan di sekolah itu? Kau tanya sama orang tua saya aja. Ini udah jam berapa ya? Aduh, harusnya saya telepon dulu. Oke, apa prestasi yang pernah kau ikuti? Kalau saya bilang bangga orang tua saya bohong dong ternyata. Kalau misalnya enggak kan? Kalau ternyata enggak. Besok kalau misalnya saya datang lagi lah ke sini nanya Boleh. Jangan-jangan kau bohong ini. Prestasi apa yang pernah kau ikuti? Kau itu di bidang mana? Olahraga kah? Akademik kah? Kalau olahraga nggak pernah ikut lomba. Nggak ikut di olahraga. Oke, tapi di bidang apa jadinya? Di bidang yang pernah saya ikuti pernah matematika, ikut lomba matematika. Matematika ini benar-benar hal yang apa ya? Jarang ya. Nggak Lomba jarang matematika. sih, banyak. Banyak juga ya. Atau ilmu aja nggak sanggup melihat orang-orang yang pandai matematika. Sebenarnya yang jago matematika tuh banyak. banyak ya. Tapi yang berani ikut lomba Banyak. banyak juga. Banyak. Terus gimana Anda kemarin bisa meraih prestasi? Kebetulan. Anda nyogok kali ya ke jurinya. Enggak, Bos, enggak. Cuman ya kebetulan menurut saya karena kebetulan malamnya sebelum lomba saya belajar. Kebetulan saya sebelum lomba saya persiapan gitu Oke. aja. Matematika gitu ya. Lagi-lagi matematika dan Anda berprestasi di lomba matematika. Enggak bisa dibilang berprestasi sih. Tapi aku menganggap itu prestasi. Oke. Aku menganggap itu prestasi karena definisi prestasi itu adalah
apa yang kau dapatkan dari kemampuanmu. Kan kemampuanmu dari Oke. awal kita bercerita ya mudah. Istilahnya pelajaran matematika, oke, matematika main, hantam gitu ya. Akhirnya Anda juga ikut lomba di matematika. Berarti ya sejalan gitu ya. Iya sih. Luar biasa. Boleh. Luar biasa sekali sih prestasi Anda. Saya pernah ikut dari MTSN juga, dari ST juga pernah ikut lomba matematika. Dari MTSN juga pernah ikut lomba matematika. Matematika juga pernah ikut. Di SMA juga pernah ikut. Kalau matematika. misalnya ini saya buka sedikit otaknya, ada nggak itu huruf angka matematika kira-kira? Karena kan Jangan-jangan isinya angka-angka semua. matematika itu dekat dengan kehidupan saya aja. Oke, ternyata matematika itu bisa Kami kan dalam jualan. kehidupan sehari-hari. Oke, Jualan nih. harus ada kalkulator nggak lu kalau ada orang Kan beli? kalau apa namanya? Ada orang beli nih. Saya kan biasa jadi kasir. Oke, cari Ya udah. kalkulator dulu nggak? Enggak usah. Karena udah terbiasa jadinya. Ini Mungkin baru- awalnya dari situ. Berarti Anda bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin karena dekat dengan saya Hmm. matematika ini, jadi saya Oke. ah, barang-barang kiloan mudah lah ya Hmm. misalnya. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari nggak perlu, jadi kalkulator. langsung tep 100 gitu, 95 gitu. Oke. Atau 75.000 gitu. Langsung kan. Ini Nah, luar udah biasa terbiasa. Dan saya setuju sih tadi pas Bro mengatakan matematika itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Memang benar sih ya. Kita berjalan aja menghitung jarak kaki kita kan hitung dengan meter. Matematika tuh. Matematika. Kita makan berapa kali sehari? Itu 3 kali misalnya itu matematika. Kalau gitu. kurang Kalau kan sakit minum obat berapa kali sehari? 3 kali sehari. ada yang 3, ada yang 2. Itu matematika juga nggak? Matematika juga. Nggak boleh kita sembarangan menganggap matematika. Luar biasa. Tapi emang bener loh, ini nggak bercanda. Iya betul, makanya saya banyak belajar dari Anda. Iya. Saya banyak belajar, saya dapat Saya ilmu merasakan keberadaan matematika dalam kehidupan manusia itu sangat baru. berpengaruh. Sangat dekat gitu, sangat berpengaruh. Ya gitu lah. Luar biasa sekali sih. Anda lulus dari SMA Plus, Iya, perpisahan. perpisahan. Apa yang Anda dapatkan selama ini dekat dengan mereka, teman-teman Anda yang Anda tadi katakan sempat tidur bersama, mungkin kamar mandi juga, kamar mandi yang sama gitu ya. Iya, iya. Guru-guru Anda pun pasti dekat secara emosional gitu ya, Iya, karena bisa jadi. yang namanya boarding school itu pasti adalah malam-malam kegiatan malam Banyak, dekat dengan banyak. guru. Perpisahan apa yang paling Anda membuat Anda berat untuk melepaskan sekolah itu? Apa ya? Sebenarnya jujur aja ya. Iya, jujur, harus jujur. Pertama mungkin rasa bangga aja karena Oke. kadang-kadang bagi saya itu asrama itu beban. Oke, akhirnya lepas gitu ya, plong ya. Itu jujur aja Sewaktu-waktu nih, kita jujur aja. berpikir asrama itu sebuah beban. Tapi kadang-kadang juga ngangenin. Nangenin. Ngangeninnya itu dalam hal kayak sosialnya di dalam sekolah itu. Oke. Itu kadang yang saya rindukan sama teman-teman, sama para guru. Kadang-kadang juga ada kegiatan yang bikin kita kangen lah, mungkin kita pengen lagi nih gitu. Sampai gimana ya, saya tuh sering berkunjung ke SMA Plus meskipun udah alumni. lulus ya. Lulus. Kayak cuman kangen aja gitu, Melepas pengen rindu aja lah ya. ke sana kayak main ke asrama, ketemu adik-adik kelas yang Iya, betul. kalau masih kenal kan. Iya. Kadang-kadang sama guru juga sering ketemu, ngobrol-ngobrol udah gimana. Itu sih yang melepas rindu lah gitu. Jadi kalaupun udah lulus belum tentu nggak putus gitu sampai Enggak di- putus silaturahminya. ya itu sih. Kalau misalnya sama kawan-kawan masih ada jalin Oh hubungan masih komunikasi? masih. Masih ya. Luar biasa sih ketika Anda mengatakan sangat merindukan sekolah Anda gitu Iya ya. sih, Itu rindu. menandakan bahwa ya lu cinta gitu ya sama sekolah. Iyalah namanya masa muda pasti Iya. ada yang dirindukan. Terus Anda Kamu juga pasti gitu. ada banyak yang aku rindukan di dunia ini tapi orang-orang nggak rindu saya. Ya nggak apa-apa. Itu manusiawi. Iya ya. Yang Yang penting kita berbuat. Yang penting kita mencintai apa adanya. Iya betul, luar biasa sekali. Ini bucin banget. Ini jangan-jangan pacarnya banyak. Oke. Nah, kalau tadi kita cerita perpisahan sekolah. Habis dari SMA Plus, Anda nggak ngapa-ngapain lagi, udah berhenti sekolahnya, jualan aja atau gimana? Sempat kepikiran sih jualan. Sempat kepikiran untuk tidak melanjutkan? Iya. Karena kalau misalnya nggak lulus apa yang saya coba, saya pengen jualan aja. Oh, berarti adanya target awal Anda ya untuk melanjutkan pendidikan Adalah. tinggi. Cuman kalau misalnya nggak lulus, adalah opsi lain jualan aja gitu. Iya ya. Apa yang Anda kemarin targetkan perguruan tinggi apa? Ada tuh pertama Apa? STIS. STIS itu apa sih kepanjangannya? STIS itu Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oke, yang pertama kampus STIS Iya. yang Anda targetkan. Berarti ada yang kedua dong, kan ada yang pertama, yang kedua apa Ya, lagi yang Anda targetkan? Yang kedua itu ITB.
ITB, oke. Tadi STIS itu aku cuma pura-pura nggak tahu kepanjangannya loh. Nggak apa-apa. Kan ini Biar mengedukasi gitu ya. biar mereka juga tahu gitu. ITB itu apa sih kepanjangannya? Jangan dong, nggak usah. Terlalu panjang nanti jadinya. Oke, yang ketiga apa? Yang ketiga itu Unpad. Oke, Unpad. Cuman 3 yang menjadi target Anda kemarin? Banyak sih. Dari Kemenak mungkin? Ada juga? Enggak. Oh, jadi ini lamaran pertama? Ada lagi yang ITS, ITS. ada lagi UMN namanya. UMN itu bukan Ini passing grade yang tinggi-tinggi. UMN. Nekat ini ya, nekat. Iya, nekat. Nggak takut Anda gagal? Enggak. Selama saya yakin ya udah. Ini di luar Sumatera semua loh. Karena begini. Oh iya, saya cerita dulu. Oke. Saya tuh nggak pengen kuliah di Sumatera. Oke. Karena kalau misalnya saya bisa kuliah, saya pengennya di Jawa aja. Ya karena memang SD, SMP, SMA udah di Sumatera, Nah, udah itu. cukup Udah gitu ya. cukup. Terus Nyerap ilmu dari luar gitu. Nah, Oh. karena di Jawa tuh saya lihat Jawa tuh sekedar dari internet aja kan. Baru pengetahuan dari Dari internet. internet. Pengen Jadi merasakan langsung pengen gitu. merasakan langsung bergaul di sana. Apa Oke. sih kebudayaan? Kenapa mereka jadi lebih unggul Gitu. daripada orang-orang yang di Sumatera gitu kan? Ya udah, saya pengen kuliah di Jawa. Makanya itu semua yang saya sebutkan tuh, yang saya coba tuh semua di Jawa. Di Jawa. Nggak ada yang Tapi di Sumatera. luar biasanya sih ketika kita orang Sumatera belajar di Jawa, ilmu yang kita dapatkan di sana kita terapkan di Sumatera, itu baru luar biasa. Betul, Wow, itu hebat karena ilmu dari sana kita ambil di sini untuk memajukan kampung kita sendiri. betul. Ini jalur apa kemarin? Enggak. SNMPTN, SBM? Semuanya. Oh. Tapi nggak lulus loh. Iya. Cuman nyoba aja. Yang penting ini ada target 5, Iya. STIS dan lain-lain gitu ya. Kalau STIS kan bukan SNM sama SBM. STIS tuh ada Jalur tesnya khusus, ada tersendiri. Kemudian yang ITB itu undangan saya Oke. coba. Terus ITB juga saya coba lagi di SBM. Oke. Tertulis ITS sama Unpad. Singkat cerita nih, Singkat cerita. Anda akhirnya diterima di mana? Ada 3 yang diterima. Ada 3 yang diterima. 1, Di UMN itu. UMN. UMN itu Universitas Multimedia Nusantara. Oke, di mana nih? Itu di Serpong, di Jawa juga lah, Di dekat Jawa Jakarta. juga. Anda diterima di sini. Oke. Yang kedua, Unpad Unpad. Oh, luar biasa ini. Yang ketiga, di STIS. STIS. Ini pilihan berat dong, sama-sama diterima. Enggak sih, itu pilihan mudah. Pilihan mudah. Oke. Anda memutuskan kemana? STIS lah, kan pilihan pertama itu di STIS. Anda akhirnya memilih STIS. Karena di Unpad udah lulus duluan, jadi saya sempat kayak, Oh, kayak pengen ke STIS, kejar. iya tapi belum ada pengumumannya nih. Iya, betul, Tapi di Unpad udah lulus. Intinya kalau misalnya kamu udah pengen ke Unpad, ngapain lagi ngejar STIS gitu ya? Ternyata Anda masih udah lulus di Unpad, masih ngejar STIS, berarti pengen Karena ke kan STIS pilihan dong ya? pertama, Iya, betul. kan belum selesai perjuangan. Itu STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Dari namanya aja berarti udah ilmu statistika ini pelajarannya. Jurusan apa di sana Anda? Jurusannya kalau namanya sih jurusannya komputasi statistik, Komputasi statistik. peminatan sains data. Tapi ya begitulah. Prospek kerjanya gimana itu? Prospek kerjanya ya, STIS itu kan sekolah kedinasan ya. Oke. Itu kayak sama kalau orang-orang yang lain mungkin tahu kayak STAN lah, Oke. langsung jadi PNS. Tamat dari situ langsung jadi PNS? Ya. Kenapa lu kemarin nggak ngajak gue sekolah di sana? Kan kita belum kenalan. Kita kenal baru berapa bulan ini sih ketemu seringnya. Kayaknya baru 24 jam kali ya, belum genap nih ya, belum jam 12 pas. Tapi udah ngobrol kayak gini. Kalau misalnya udah kenalan, kau ajak ya aku itu. Ajak lah, itu aku teman-temanku banyak tuh yang nyoba di STIS. Teman-teman yang di SMA tuh banyak yang Nyoba di STIS. bareng-bareng kita nyobanya. Tapi nggak banyak ya mungkin yang Iya. diterima ya. Memang ngeri. Ngeri ya persaingannya. Ngeri. Mungkin Seluruh beberapa. Indonesia. Tapi yang diterima puluhan mungkin kali. Sempat ratusan Dari 24.000 Ah, pendaftar, diterima. 600. Dan kamu ada di situ salah satu. Ini Biasa aja sih. aku melihat ini luar biasa. Karena yang lain juga berarti yang 600 itu juga hebat dong. Iya hebat. Nggak Makanya nggak kalau misalnya dibilang hebat. kalau Tapi misalnya dia aku jumpa sama mereka yang 599 lagi, aku kan teriak pakai toa, kalian semua hebat. biasa aja Tapi sebenarnya. karena mereka nggak saya lihat dan kau yang saya lihat, kau hebat gitu. Iya, iya, Kalian iya. semua hebat. Iya, iya. STIS ya. Jadi jurusan komputasi apa tadi? Komputasi statistik. Komputasi statistik, dan prospek kerjanya langsung lah diangkat CPNS gitu ya. Enggak CPNS lagi. Langsung PNS. Iya. Itu ditempatkan Di di kampung kita. enggak, itu kayak ada instansinya. Ada Kalau instansi. STAN kan Kementerian Keuangan nih. Hmm. Ini juga sekalian biar pada tahu karena banyak yang nggak tahu. Hmm.
Terus kemudian kalau STIS itu ke BPS namanya. Oh, BPS sih. Makanya ini kita kasih tahu. Luar biasa sih Anda menjadi mahasiswa di kampus terbaik di Jawa. Enggak di Jawa. Oh, di mana itu? Enggak, maksudnya enggak terbaik di Jawa. Oh, kira nggak di Jawa pula tempatnya. Tapi Anda benar-benar luar biasa ini menjadi mahasiswa terbaik. Kampus Anda mahasiswa terbaik, kampus Anda terbaik di Jawa gitu ya. Terus jurusan Anda juga jurusan yang benar-benar sulit, tidak semua mahasiswa berkesempatan untuk duduk di sana gitu ya. Dan memang orang yang tamat SMA itu cita-cita terbesarnya bagi yang mereka ingin kuliah ya duduk di bangku pendidikan yang bergengsi gitu ya. Dan Anda mendapatkan itu seperti apa sih kemarin perasaan Anda? Saya tuh pengen ke STIS bukan karena bergengsi. Oke. Itu tolong ya. Tapi karena apa? Kadang ada loh orang yang kayak gitu. Saya ingin ke sini, Ya nggak apa-apa. Saya ingin ke sini karena gaul. Di sana gaul mah modern. Ada beberapa orang. Anda seperti itu Boleh. juga kali ya? Tapi saya nggak kayak gitu. Nggak Maksudnya kayak gitu. tapi jangan terlalu gengsian lah jadi orang. Menurut saya kalau kita gengsian tuh intisari dari tujuan kita untuk mendapatkan itu jadi hilang. Jadi lupa ya. Tuh, kalau kesana karena gengsi, Ya main-main aja kerjaannya gitu ya. iya apa yang kita dapatkan di sana nggak maksimal. Oke. Tapi awalnya itu saya ke STIS itu karena emang orang tua pengennya ke sana. Oh, luar biasa sih. Kalau udah semester berapa di STIS? Semester 8 sekarang udah mau lulus. Udah nyusun skripsian dah. Iya udah. Sulit nggak sih sekarang pandemi? Ya bisa sulit bisa mudah tergantung yang saya sih biasa aja. Karena B aja gitu ya. ya beradaptasi lah, harus beradaptasi. Masih beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Ini luar biasa sekali sih Anda. Saya benar-benar banyak sekali belajar dari sosok Bro Sukron. Oh, kamu menganggap aku luar biasa nggak sih? Luar biasa. Gini, coy. Konten kreator nih ya. Ini kodenya keras banget ya. Nggak apa-apa, saya cerita aja nih. Yang saya salut dari Ican. Oh, nggak jadi nih. Antusiasnya itu ngeri loh. Ngeri. Ini gue berani loh telepon dia gitu. Padat waktunya. Apalagi Nggak padat besok dia sih. mau sidang, gue masih nyempat-nyempatin. Nggak apa-apa. Ini kan ringan kan, nggak terlalu Iya, berat. ringan. Malahan jadi enak ngobrol, ada teman ngobrol. Oke. Tapi antusias dia buat podcast ini tuh ngeri. Ngeri ya. Saya kagumi itu. Maksudnya begini. Pekerjaan yang dia lakukan itu totalitas. Oke. Saya ngukur orang itu dari situ. Tapi Ketika dia bohong gitu ya. beneran. Ketika dia melakukan beneran loh ini, enggak bercanda. Dengarkan dulu. Ketika orang melakukan pekerjaannya dengan totalitas, Oke. itu justru yang menurut saya hebat. Jadi saya terharu juga sih Anda mengatakan saya hebat. Beneran. Gini, maaf cakap nih. Oke. Saya orangnya begini, saya emang orangnya begini. Maksudnya ketika pun seorang tukang bersih-bersih, tapi kalau dia totalitas, saya anggap hebat, beneran. Wow. Nggak bercanda. Maksudnya karena kita terlalu sering ngambil kacamata sosial yang pandangan dari masyarakat gitu. Ya, intinya yang saya ingin katakan adalah Ihsan ini totalitas. Oke. Kenapa? Dia jauh-jauh loh sini. Dengan seadanya. Bertemu my brother. Ya itulah. Justru antusias saya itu karena saya ingin banyak belajar dari orang-orang yang hebat gitu. Itu sih motivasi saya yang pertama. Karena iya betul, saya itu kan dari kecil sampai saya lulus kuliah pun masih di Sumatera. Ya. Jangankan Sumatera, masih di kabupaten saya. SD, SMP, SMA, kuliah saya itu di kabupaten gua gitu loh. Jadi Ya, ketika tapi kan kamu bisa melakukan ini nih. Maksudnya bukan ke situ sih arah gua. Enggak. Gua bikin podcast kayak gini, akhirnya gua bisa bertemu orang yang kuliahnya itu. Nah, makanya kan bergengsi. jalan orang akhirnya tuh gua berbeda-beda. belajar dari mereka. Betul. Gitu. Ya, mungkin orang kayak gua, kayak aku kan jalan ceritanya gini. Oh, iya. Tuh, kamu kan punya jalan ceritanya. Iya. Bukan berarti kamu ini tuh berbeda, nggak bisa di atas ini yang lebih tinggi, ini yang lebih Tidak tinggi. ada yang mendahului gitu Nggak ya. boleh. Justru ini tuh dua jalan yang berbeda dan Iya. tidak bisa dijadikan ukuran. Iya betul. Yang penting ketika kita melaksanakan pekerjaan, totalitas, profesional, dan berkualitas. Ya. Percuma. Ya intinya yang tiga ini menurut saya saling melengkapi lah. Makanya motivasi terbesar saya itu karena saya orang yang tinggal di kabupaten
maksudnya hanya di kabupaten gitu ya, pengetahuan saya Keren tidak sih menurut tahu di luar, nggak tahu apa yang ada di luar sana, di Jawa sana nggak tahu. Makanya dengan adanya podcast seperti ini saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa Keren. seperti Anda gitu ya. Jadi tadi kau kan telah bercerita seperti apa pendidikan di sana, akhirnya saya tahu gitu. Itu sih motivasi yang pertama. Ini saya dapat kabar nih. Apa tuh? Anda suka musik? Benar atau gimana nih? Enggak cuman saya sih yang suka musik, banyak kan yang suka musik. Masa saya harus mengumpulkan semua pecinta musik? Ya, saya Anda salah satu pecinta musik lah ya bahasanya. Kebetulan suka musik, suka mendengarkan lah. Mendengarkan atau nyanyi atau seperti apa? Suka memainkan musik juga. Anda ada band atau gimana sih? Kalau band kayak band keren gitu nggak ada, tapi band Anda tuh dari ngejam aja. Anda tuh dari tadi lalu kayak apa sih? Merendah tapi untuk meroket sih kalau menurut gua. Enggak. Bukan itu tujuannya. Kemarin saya pernah menonton ini pertama kali nih pandemi, ada konser drive thru. Ya. Itu ada lo di sana, ada di panggung besar. Anda masih bilang band Anda kecil. Itu merendah untuk meroket. Bukan loh. Gini. Begini. Kami tampil di situ tuh. Ada juga kesalahannya. Kesalahan apa? Banyak kesalahannya. Kayak nggak tampil sempurna lah. Ada kekurangan kali dibilang, masa kesalahan? Iya, itulah intinya. Tapi nggak bisa saya bilang hebat karena tapi orang yang melihat hebat. Kalau orang biasa yang ngelihat. Iya, saya orang awam gitu loh. Tapi kalau orang yang ngerti musik ngelihat itu. Pertama kali drive thru itu baru itu. Iya. Gimana coba kalau hebat gitu. Itu iya sih, adaptasinya kalau nggak salah si drive thru itu kita adaptasi udah di luar negeri loh. Iya. Ada di Mandeling Natal. Iya. Ada Sukron di panggung itu nyanyi. Nggak cuma saya, ada teman-teman saya yang. Iyalah, masa kau sendiri, siapa juga yang mainkan gitarnya, yang mainkan drumnya. Berarti kan mereka juga hebat dong. Hebat, kalau bisa mereka hadir juga besok di podcast. Luar biasa sih. Ayolah. Apa sih yang bisa kau lihat dari ayolah gimana, ayolah. Sama teman-teman yang band saya yang lain nanti Iya. kapan-kapan ngobrol lagi. Semoga bisa bertemu dengan mereka yang luar biasa. Apa sih yang kau lihat dari musik ini, ini terakhir lah dari saya. Musik ya? Musik itu menurut saya, bagi saya unik. Unik ya? Unik dan misteri. Oke, kalau misalnya saya memberikan Anda suatu benda yang unik, itu apakah musik Anda akan hilang? Apa sih yang Enggak, definisi unik di sini apa? Kayak kenapa ya bisa musik tuh kalau pakai chord yang begini, itu chord tuh kayak nada yang begini. Oke. Jadi bawaannya kayak ceria atau bisa kadang sedih. Tapi bisa juga diputar balikkan, dikombinasikan lagi. Ada juga Menjadi riang gitu ya. menjadi riang. Banyak itu sebenarnya, interpretasi dari musik itu sebenarnya banyak. Nggak cuma satu atau dua, bahkan itu tergantung kreatornya, tergantung penciptanya lah. Oke. Dan itu yang saya kagumi dari musik. Wow. Musik itu misteri menurut saya. Banyak loh yang kan, kamu sering nggak dengerin musik? Saya sering, tapi Ketika kalau mendengarkan nggak bisa. Iya, nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya nggak bisa nyanyi, cuman ketika mendengar musik ada nggak efek yang Ada. nah itu kan misteri ya. Itu bisa menghipnotis gua gitu ya. Gua Dalam- lagi sedih, saya mencari ice breaking dari musik. Gua lagi riang pagi-pagi. Kenapa gitu ya. bisa seperti itu? Dan itu juga musik-musik tertentu kan? Iya. Nggak semua musik. Nggak semua musik. Dan- Adalah tergantung mood kita, musiknya seperti apa Iya. gitu. Nah justru yang saya kagumi itu kenapa si penciptanya bisa berpikir seperti itu. Iya ya, ada kreativitas yang sangat tinggi berarti dalam dan orang-orang itu kadang hanya mendengarkan musik tapi tidak bisa mengapresiasi gitu ya. Yoi. Itu pemikiran ada lah untuk membuat sebuah musik. Tidak sepele ya. Iya, tidak Sehingga sepele. Cuman- Anda mengapresiasi itu dengan mencintai musik. Cuman ya itu, saya kagumi musik aja, kayak kenapa bisa seperti itu gitu. Luar biasa sih. Ada yang cuman modal gitar, Oke. nggak ada piano, nggak ada drum, Tapi jadi karya. jadi karya dia sambil nyanyi. Ada yang lengkap semuanya, bandnya jadi karya, jadi suka semua orang. Dan kadang-kadang kan kebanyakan pecinta musik itu dia menyukai itu tanpa alasan gitu, dia cuma suka, tapi sebenarnya ada alasannya. Iya, pernah sih saya tanya seperti itu. Kamu tuh suka musik? Ya nggak bisa saya jelaskan kenapa saya suka musik gitu. yang Tapi penting tiap suka hari aja. dia main handset atau musik-musik. Misteri kan sebenarnya itu, karena nggak semua musik bisa digituin saya. Oke.
Kan misteri kan? Misteri banget nih. Luar biasa sekali sih, dan sebenarnya masih banyak misteri yang harus saya gali dari Iya. sosok lu. Gue tuh gimana sih nggak terbiasa ngomong lo gue. Gak apa-apa, santai aja. Harus gue biasain ini. Nah, sesi terakhir nih untuk teman-teman di luar sana. Demikian tadi ya cerita kita dengan Bang Sukron. Nah, kita akan mempersilahkan Bang Sukron nih untuk menyampaikan mungkin sepatah dua patah lah Apa nih? motivasi kepada teman-teman. Motivasi. Mau kita angkat tema atau seperti apa yang ingin kau sampaikan, atau kau bebas? Ini saya berikan Anda sebuah kebebasan untuk bercerita kepada mereka di luar Apa sana. yang mau diceritakan? Ya, pemuda itu seperti apa sih harusnya? Gitu. Oh, itu pertanyaannya. Iya. Pemuda itu harus seperti apa? Dan oh my god. Dan harus melihat teman-teman di sana. Teman-teman, harus lihat kamera. Harus lihat. Pemuda itu harus seperti apa? Iya. Sulit nggak sih pertanyaannya? Ini bukan matematika, sulit ini. Sulit. Pemuda itu harus bersemangat. Oke. Nggak cuman bersemangat, harus juga berisi. Nggak cuman berisi, harus juga memiliki totalitas. Oke. Apapun yang teman-teman semua kejar, tetaplah kejar totalitas. Dan yang terakhir mungkin jangan mudah kecewa. Dengan kita tidak mudah kecewa, kita bisa menjalani hari-hari kita dengan sebagaimana semestinya. Mungkin itu aja sih, saya nggak bisa serius-serius. Gue tuh dari tadi udah serius sekali. Kau langsung patahin serius gua. Gue tuh udah menganggap Anda tadi tuh ini benar-benar tulus banget guys. Tadi dia mengatakan, ya jangan berarti putus dari asa, ya, dari semangat. tadi nggak tulus gitu. Dari tadi gue tuh udah so asik, padahal gue nggak bisa so asik gitu loh. Tapi pas Anda tadi mengatakan Berarti yang pesan-pesan tulus terakhir, dari tadi iya itu betul. doang. Ini tulus banget nih si Oh. Sukron mengatakan janganlah putus, jangan mudah sakit ketika harapan Anda tidak tercapai gitu kali Iya, artinya iya, ya. iya. Jangan langsung drop gitu ya. Tetap Boleh totalitas kecewa tuh gitu. boleh. Cuman Cuman kecewa sejam kali ya bolehnya. boleh, tapi 1 jangan jam aja. berlarut-larut. Jangan berlarut-larut. Manusiawi itu kecewa. Wow, luar biasa sekali Sukron. Nama panjangmu apa sih? Sukron Al-Amin. Sukron Al-Amin telah hadir di podcast kita. Suatu kehormatan guys bisa Makasih duduk di juga samping sudah Sukron Al-Amin, orang yang luar biasa. Menurut saya nih, kalau menurut dia tuh nggak luar biasa. Saya nggak diundang loh, dia yang datang. Saya Dia yang bro. datang. Saya Dia yang datang keren. guys. Saya harus mencari orang yang luar biasa. Demi apa guys? Demi ya kita gitu ya, biar kita Nggak, bisa belajar. saya bukan nggak mau keluar, cuman karena ada beberapa hari lagi saya mau ada acara. Ada acara sidang ya. Ya. Dan saya juga mendoakan semoga apa yang menjadi cita-cita dari Bro Sukron bisa dicapai dengan mudah. Amin, amin, Kesuksesan amin, amin. di masa depan semoga bisa Anda raih, dan apa Ican yang juga. dan apa yang ingin Anda jalankan seperti besok yang akan Anda lakukan, apa yang akan jalankan ada sidang gitu ya, sidang skripsi semoga lancar. Amin. Dan itulah sesi kita, semoga apa yang disampaikan tadi sedikit banyaknya bisalah kita ambil sebagai motivasi gitu ya guys. Dan jangan lupa selalu dukung channel kita, karena kalau tidak saya tidak akan datangkan lagi orang luar biasa. Berarti Anda terakhir. Jangan dong. Jangan dong. Anda terakhir guys, gue mending ke sawah lah. Nggak mau lagi gue. Tapi semoga teman-teman tetap dukung, like, komen, dan subscribe. Komen di bawah kalau kita ingin bertemu. Kita akan menceritakan apapun yang menjadi cerita Anda, karena saya yakin dan percaya guys, setiap orang itu punya cerita untuk dibagi. Tidak harus pejabat, tidak harus bupati, tidak harus presiden, tidak harus artis. Semua orang di sekitar kita itu ternyata punya cerita untuk dibagi. Emang harus? Kan enggak. Harus, setiap orang itu ada cerita untuk dibagi. Ternyata ada teman yang dekat sama gua, gara-gara podcast ini gua baru tahu ternyata dia pernah diundang di acara Asian Games. Hebat nggak tuh? Hebat. Ternyata gara-gara podcast ini gue tahu dia Asian Games, dan dia tuh nggak pernah cerita sama siapapun. Dia baru cerita di podcast itu karena gue tanya, apa prestasi yang pernah kau dapatkan? Saya bilang, alhamdulillah saya pernah gordang 9 ke Asian Games. Itu luar biasa lo mengangkat budaya Mandailing Natal. Asian Games itu Dia yang kita main? lihat. Iya, dia main gordang 9 acara pembukaan. Keren. Itu luar biasa. Siapa itu? Orang sini, Orang orang kecamatan Panjaiban Selatan. Panjaiban Selatan. Di sini dong. Oh iya. Desa, lupa saya nama desanya. Tanobato, Kayu Laut. Kalau nggak salah itu bukan apa sih? Tarim Baru. Ada Oh, nggak sih? Tarim Baru ada. Orang sini. Keren ya? Jadi makanya saya tuh gara-gara dia itu bintang tamu pertama saya. Akhirnya saya yakin dan percaya bahwa setiap orang itu punya cerita untuk dibagi, tidak harus yang udah top begitu loh. Iya sih. Dan Anda adalah orang yang luar Kadang-kadang biasa. tuh gini. Orang yang paling berprestasi tuh orang yang paling diam kadang-kadang. Iya, dia pendam gitu ya. Padahal
kalau kita gali ternyata banyak ceritanya. Luar biasa. Kayak ada tuh temen dia diam mulu. Iya betul. Tapi di isinya banyak. Saya jadi terlihat bodoh di sampingnya karena kebanyakan cakap gitu. Luar biasa, gua tuh dari tadi mau closing, kapan gua closing? Oh ya ini? udah closing aja. Oke teman-teman semua, jangan Keasikan. lupa jaga terus kesehatan dan bro, sangat berterima kasih dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.